Halo semuanya, kembali lagi di channel PBO Menyenangkan. Jadi pada video kali ini kita akan membahas yang namanya desain pattern teman-teman dalam PBO OOP. Jadi desain pattern adalah solusi umum dan teruji untuk masalah yang sering muncul di dalam desain perangkat lunak berbasis OOP. Jadi pola ini tidak bersifat kode spesifik, melainkan pendekatan atau template yang dapat diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman. Jadi di desain pattern ini kita akan membahas mengenai apa sih desain pattern itu, jenis-jenisnya apa aja, dan bagaimana sih kalau diimplementasiin tuh code-nya tuh kayak gimana. Nah itu kita akan bahas satu persatu. Jadi untuk penjelasan desain pattern-nya tadi sudah saya bilang. Jadi desain pattern itu semacam solusi umum dan yang teruji lah untuk masalah yang sering muncul dalam desain perangkat lunak berbasis object oriented. Nah, desain pattern ini dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama adalah creational, structural, and behavioral. Untuk creational sendiri itu semacam fokus pada proses pembuatan objek. Untuk struktural itu fokusnya adalah menyusun struktur antar objek. Sedangkan behavioral itu komunikasi antara objek dan perilaku dinamis. Tapi kalian kan pasti bertanya-tanya kan, maksudnya desain pattern dalam OOP itu apa sih? Bukannya bahkan ada yang bilang katanya tuh kalau setiap programmer itu memiliki ciri khasnya masing-masing, memiliki ciri khasnya sendiri dalam berlogika. Jadi code itu tidak sama dengan code yang lain. Tapi kenapa ada desain pattern? Bukankah hampir mustahil katanya kalau setiap programmer itu memiliki kode yang sama dengan programmer yang lain? Ada benarnya, tapi tidak seperti itu dimaksudkan dalam desain pattern ini. Desain pattern ini bukan berarti kita mengcopy pastekan kode spesifik, melainkan hanya hal-hal tertentu saja itu tuh terdapat template-nya. Kayak sebagai contoh seperti ini analoginya. Anggap saya Kelvin, nama saya Kelvin. Jadi saya ini ingin membuat toko. Nah, teman saya Budi pengen membuat kantor, teman-teman, gedung kantor. Nah, kalian ini pengen membuat yang namanya sekolah. Misalkan saya buat toko, Budi buat kantor, kalian buat sekolah. Nah, dalam membuat toko, kantor, sekolah itu kan fungsinya beda-beda ya. Nah, tapi di dalam dunia desain itu kita mempunyai beberapa kesamaan, yaitu apa? Saya memerlukan pintu, Budi memerlukan pintu, dan Anda memerlukan pintu. Toko memerlukan pintu ya kan? Kantor memerlukan pintu, sedangkan sekolah memerlukan pintu. Nah, untuk mendesain pintu ini kita udah punya pakemnya sendiri masing-masing. Begitu juga dengan misalkan kayak jendela, kan kita sama-sama perlu jendela nih. Nah, itu tuh sudah ada template-nya sendiri, jendela mau yang seperti mana. Nah, seperti itulah bagaimana desain pattern itu sering digunakan. Nah, salah satu contohnya adalah dalam creational pattern itu kita punya yang namanya singleton. Nah, singleton ini tujuannya adalah memastikan sebuah kelas hanya memiliki satu instance dan menyediakan akses global terhadap instance tersebut, teman-teman. Jadi selanjutnya kita mempunyai kayak structural pattern adapter. Jadi tujuannya adalah mengubah interface dari sebuah kelas agar bisa digunakan oleh klien yang tidak kompatibel. Yang ketiga kita mempunyai behavioral pattern observer. Salah satu contohnya adalah tujuannya adalah memungkinkan objek observer menerima notifikasi otomatis jika objek lain itu mengalami perubahan. Daripada bingung, lebih baik kita langsung terjun bagaimana pengimplementasian kode dari desain pattern ini. Baik, ini adalah salah satu contoh dari singleton ya teman-teman. Singleton ini ingat, tujuannya adalah memastikan sebuah kelas hanya memiliki satu instance dan menyediakan akses global terhadap instance tersebut. Contohnya adalah ini. Kita mempunyai kelas yang namanya singleton. Kita punya underscore instance sama dengan none. Method new class. If class.instance is none, maka print membuat instance baru. Class.instance super .new class return class instance. Pengujian obj1 kita buat objek 1 singleton, objek 2 singleton. Baru kita tentukan apakah objek 1 is objek 2. Nah, jika menghasilkan true, maka artinya adalah kelas kita ini satu instance dan menyediakan akses global terhadap instance tersebut. Dan mari kita lihat outputnya ya teman-teman.
Dan hasilnya adalah membuat instance baru dan true teman-teman. Jadi ini program ini menerapkan yaitu desain pattern singleton teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke observer. Jadi behavioral pattern yang salah satunya adalah observer. Jadi tujuan observer adalah memungkinkan objek observer menerima notifikasi otomatis jika objek lain subjek mengalami perubahan. Jadi seperti contohnya berikut teman-teman. Jadi kita punya subjek yaitu kelas penerbit. Isinya method init self.subscribers tambah observer, terus self.subscriber.append bakal menambahkan, baru kirim berita, hapus observer. Nah, di sini observernya teman, observer kelas pembaca. Dev init, dev update. Nah, pengujiannya di sini kompas sama dengan objek satu adalah kompas, yaitu isinya adalah penerbit, kelas penerbit. Baru objek keduanya adalah Andi, pembaca, kelas pembaca yaitu observernya berisikan dengan Andi Budi, berisikan dengan kelas observer pembaca Budi, kompas dot tambah underscore observer Andi, kompas dot tambah observer Budi. Baru kita akan kompas.kirim berita Python 4.0 resmi dirilis. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Baik, seperti yang kalian lihat, maka kita mendapatkan mengirimkan notifikasi otomatis ya kan jika objek lain mengalami perubahan, dan ini merupakan salah satu prinsip dari behavioral pattern observer teman-teman. Seperti kita lihat outputnya adalah Andi menerima berita, Budi menerima berita, Python 4.0 resmi dirilis. Selanjutnya kita akan belajar mengenai desain pattern adapter. Jadi ini adalah salah satu contoh dari adapter ya teman-teman, desain pattern adapter. Kita punya kelas lama, kelas mesin lama ya kan, dev proses, self print memproses dengan mesin lama. Kita juga adapter kelas mesin baru dan kelas adapter mesin. Di sini kita melakukan pengujian mesin sama dengan adapter mesin, mesin baru, mesin dot proses menjalankan mesin baru. Artinya apa? Kan gini, kan kita struktural adapter itu kan artinya kita mengubah interface dari sebuah kelas agar bisa digunakan oleh klien yang tidak kompatibel ya teman-teman. Kita di sini kelas mesin lama nih sudah incompatible teman-teman, tapi kita masih perlu dengan metode prosesnya teman-teman. Jadi kita buat yang namanya kelas adapter untuk mengatasi hal tersebut. Dan mari kita lihat bagaimana hasil dari outputnya. Dan ya, hasilnya adalah menjalankan mesin baru teman-teman. Berarti program ini sudah menjalankan desain pattern adapter dengan baik. Sekian video dari saya mengenai desain pattern. Saya harap kalian semua dapat menyimak dengan baik dan menerapkan desain pattern ini di program-program kalian yang ingin kalian buat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena dukungan kalian semua sangatlah berarti. See you.